Tersebutlah seorang jin yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Azazil. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membawanya ke langit ketujuh dan hidup bersama jajaran malaikat lainnya. Saking salehnya, ketaatan Azazil melebihi dari para malaikat dan menjadi pemimpin bagi para penduduk langit di sana. Allah menyayanginya melebihi segala ciptaannya sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Cinta dan kasih Allah tercurahkan kepada makhluk yang diciptakan dari tanah liat ini. Banyak yang menentang keputusannya untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, termasuk Azazil. Namun Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Walau begitu, Azazil tetap keras kepala dan membangkang dari perintahnya untuk bersujud kepada Nabi Adam, ciptaan Allah yang paling sempurna. Maka murkalah Allah dan menjatuhkan Azazil dari surga. Sejak saat itu, Azazil dikenal sebagai iblis laknatullah yang kepadanya Allah beri penangguhan sehingga ia dapat hidup sampai hari kebangkitan dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta seluruh keturunannya dari jalan Allah. Wahai umat akhir zaman, inilah kisah akhir hidup sang laknatullah. Abu Laid Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Afnah bin Qais bahwa ia pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan Ka'bul Akbar yang bercerita dalam suatu majelis mengenai Nabi Adam yang hendak dicabut nyawanya oleh Israel. Allah berfirman, "Wahai Adam, kau langsung menuju surga." Sedangkan si celaka iblis ditunda hingga hari kiamat supaya ia merasakan pedihnya maut sebanyak makhluk pertama hingga yang terakhir. Seketika hadirin memanas menuntut Ka'ab Akbar untuk menceritakan ajal iblis. Pada mulanya ia menolak, tetapi karena terus didesak, akhirnya ia pun bercerita juga. Jika dunia sudah mencapai fase terakhirnya dan hampir ditiup sangkakala, sedang orang ramai di pasar sedang sibuk bertengkar dan berdagang. Tiba-tiba terdengarlah suara yang amat keras dari langit, sehingga separuh penduduk bumi pingsan selama 3 hari. Bagi yang tidak pingsan akan bingung bagaikan domba yang kehilangan induknya. Dalam kepanikan itu, terdengar lagi suara gemuruh yang amat keras bunyinya, membuat tiap makhluk yang mendengarnya mati. Allah memerintahkan malaikat Israel, "Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan, maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka rasakan kepadanya kepedihan maut yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir, dari golongan jin dan manusia, berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan. Dan tiap malaikat Zabaniyah yang membawa rantai dari neraka Lado dan cabutlah dengan 70.000 bantolan dari neraka Lado dan beritakan pada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka." Maka muncullah Israel di hadapan iblis dengan wajah yang dapat membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencair sebab sangat ngeri terhadap bentuknya. Israel membentak iblis sekali dan ia pun pingsan seraya berdengkur. Yang bila suara dengkuran itu terdengar oleh penduduk timur hingga barat, niscaya akan pingsanlah semuanya. Setelah sekian lama, iblis sadar dan dibentak sekali lagi oleh Israel. "Berhentilah wahai penjahat. Kini rasakan padamu kepedihan maut sebagaimana dirasakan oleh banyaknya hitungan orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan hari inilah hari yang ditentukan oleh Tuhan bagimu, maka kemanakah engkau akan lari?" Iblis lari terbirit-birit ke ujung timur, tetapi Israel tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian ia menyelam ke dasar samudera, namun Israel tetap muncul di hadapannya. Lantas ia dilemparkan oleh laut dan lari tersoak-soak mengelilingi bumi. Tetap tidak ada tempat baginya berlindung. Putus asa, iblis berdiri di atas makam Nabi Adam dan berkata, "Karenamu aku celaka, duhai sekiranya kau tidak dijadikan." Lalu ia bertanya kepada Israel, "Minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku dan siksa apakah yang akan kau timpakan padaku?" Israel menjawab, "Dengan minuman dari neraka Lado dan serupa dengan siksa ahli neraka yang berkali-kali lipat." Mendengarnya, iblis mengerang-merang di atas tanah dan mencoba melarikan diri lagi.
Kali ini para malaikat Zabaniyah menghadang sang laknatullah dengan bantolan-bantolan dari neraka Lado. Seketika iblis merasakan kepedihan yang amat menyakitkan di penghujung umurnya. Allah memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan kematian musuh abadinya. Keduanya pun berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami.